Bersyukur berjumpa kembali dalam berita hidup baru, New Life News NLN malam yang ke-52. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa bersama. Kiranya berita hidup baru malam hari ini akan menjadi saluran berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berilah hati yang bisa merenungkan firman-Mu malam hari ini bagi kami semua, dan jadikanlah kekuatan Tuhan atas hidup kami semua. Berbicaralah bagi kami lewat kebenaran-Mu, dan kuatkanlah kami. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kerajaan-Mu dalam kami semua masing-masing. Merengkau jamah kami semua, dan pulihkan kami semua. Dalam nama Yesus, kami mau sambut kebenaran-Mu. Amin. Di Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini firman Tuhan dari Kejadian 14 ayat 14 sampai 24. Kejadian 14 ayat 14 sampai 24. Yang firman Tuhan malam ini saya beri judul merebut jiwa-jiwa. Kok bisa merebut jiwa-jiwa? Karena di dalam firman ini kisahnya tentang bagaimana Abraham menyelamatkan Lot dan raja-raja yang lain. Di sini dikatakan ayat 14, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat bahwa kenapa saya beri judul merebut jiwa-jiwa. Kalau ini kan peperangan secara nyata waktu zaman itu. Tetapi bagi saya dan saudara, kita bukan lagi berperang seperti itu. Tetapi apa yang kita harus pelajari dari peperangan yang dilakukan oleh Abraham adalah bahwa saya dan saudara, peperangan kita hari-hari ini adalah bagaimana kita menjangkau jiwa, merebut jiwa-jiwa bagi keselamatan, bagi kerajaan Allah. Jadi bukan perang secara kelihatan jasmani, tapi malah perang kita bukanlah itu. Perang kita adalah secara rohani sekarang. Saya dan saudara, perangnya rohani untuk bisa merebut jiwa-jiwa. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya yaitu Lot telah tertawan, dia mengambil langkah untuk dikerahkannya orang-orang yang terlatih. Jadi yang pertama saya melihat, untuk kita bisa merebut jiwa-jiwa seperti cara yang Abraham lakukan ketika dia tahu bahwa Lot sedang tertawan dengan seluruh raja Sodom, maksudnya orang-orang Sodom dan harta benda mereka dibawa, maka timbullah keinginan dari Abraham untuk mengerahkan 318 orang
di dalam rumahnya. Apa yang kita dapat dari pelajaran ini, firman ini? Yang pertama, kita harus lihat bahwa untuk kita merebut jiwa-jiwa, kita harus mengerti kesempatan. Kesempatan untuk Abraham bisa membawa kembali Lot dan orang-orang Sodom dan harta benda yang dibawa lari. Itu kesempatannya sudah diberitahukan bahwa mereka sudah tertawan dan sudah dibawa pergi. Kesempatan sekarang adalah bagaimana untuk bisa membawa kembali, merebut kembali. Sama seperti saya dan saudara. Sebenarnya kita untuk menyelamatkan jiwa, merebut jiwa-jiwa, itu artinya jiwa ini dulunya miliknya Tuhan. Semua jiwa di dunia ini manusia, tetapi hilang dan tertawan karena setan. Dan banyak yang masih tertipu oleh setan untuk tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kebenaran. Karena itu tugas saya dan saudara untuk melihat kesempatan bagi kita yang sudah lebih dahulu mengalami kebebasan, kekuatan dari Tuhan. Abraham, dia selalu mengalami kekuatan Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan. Dan ini kesempatan dia untuk membawa jiwa yang harus diselamatkan. Kenapa saya bilang jiwa ini direbut, diselamatkan? Karena keponaan dia, Lot, itu sedang dibawa tertawan. Kalau saya gambarkan tertawan juga di sini, ada banyak orang di luar sana yang masih tertawan oleh kegelapan, yang masih tertawan untuk tidak bisa mengenal Tuhan, kebenaran. Saya membandingkan bahwa peristiwa ini hampir sama dengan peristiwa bagaimana kita merebut jiwa-jiwa. Kenapa? Karena ketika kita mau merebut jiwa, kita juga melihat kesempatan. Jiwa yang sedang susah, jiwa yang sedang menderita, tidak mengalami kebebasan, itulah yang harus direbut, yang terhilang. Lot memang kita tahu dia sudah percaya kepada Allah Yahweh, tetapi orang-orang Sodom, mereka belum. Tetapi memang Abraham tugas tujuannya mau menyelamatkan Lot saja. Lot bukan perlu lagi diselamatkan dalam tanda kutip secara rohani, tetapi diselamatkan secara keadaan saja, dikuatkan. Dia sedang mengalami tertawan pada waktu itu. Begitupun ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Kadang-kadang kita juga sudah percaya tetapi masih tertawan, masih terikat dengan segala keadaan, dengan segala dosa, dengan segala hal-hal yang membuat kita merasa kita tidak bebas. Perlu orang yang sudah mengalami kekuatan Tuhan, yang terus mengalami kekuatan Tuhan untuk datang menyelamatkan kita, menolong kita. Kalau orang sudah percaya bukan diselamatkan lagi, tapi ditolong, dikuatkan. Lot perlu ditarik, dibawa kembali, sudah selamat. Bahwa mengerti segala hal itu hanya bisa terjadi dengan kekuatan Tuhan. Dan Abraham melakukan, dia melihat kesempatan ini untuk bisa menolong Lot. Kesempatan dia untuk membawa Lot kepada kembali dari tertawan. Jadi saya melihat ada dua kesempatan yang terjadi bagi Abraham dan orang-orangnya. Menyelamatkan Lot, mengalahkan musuh, dan menyelamatkan yang belum terselamatkan. Apa maksudnya? Orang-orang Sodom belum mengalami
mengerti tentang Tuhan, Yahweh. Tetapi Lot sudah mengerti, dan dia hanya perlu dibebaskan dari musuh yang menawan. Jadi ada dua penyelamatan sekaligus yang terjadi ketika kita menjadi orang yang merebut jiwa-jiwa. Yang pertama, penyelamatan kita adalah kepada saudara seiman yang masih lemah imannya, masih tertawan, terganggu secara rohani, jasmani. Kita perlu terus kuatkan. Yang kedua, kepada orang yang belum percaya, tapi mereka otomatis direbut karena kita ingin menguatkan orang yang percaya. Seperti peristiwa peperangan ini, Abraham ingin menyelamatkan Lot saja sebenarnya, tetapi otomatis merebut semuanya. Dan inilah penyelamatan yang luar biasa, karena Abraham melihat kesempatan yang Tuhan beri, karena kabar itu diberitakan, dan dia melihat ini kesempatan untuk bisa merebut jiwa-jiwa. Selain Lot yang akan diselamatkan, semua akan terselamatkan juga. Jadi peperangan kita orang percaya bukanlah peperangan secara jasmani lagi sekarang, tetapi peperangan kita sekarang adalah bagaimana kita bisa merebut jiwa-jiwa itu, diselamatkan, dibawa kepada Tuhan. Karena segala kegelapan, segala gangguan yang dikerjakan oleh kegelapan. Jadi sebagai orang yang merebut jiwa-jiwa harus mengerti kesempatan. Ketika kita melihat kesempatan yang sulit, tidak gampang, tapi karena kita kuat, karena kita mengerti kekuatan, kebenaran, kita bisa merebut jiwa di tengah-tengah keadaan itu. Lot sedang susah, Sodom dan Gomora juga sedang susah karena sudah dikalahkan. Musuh begitu besar. Tetapi bagi orang yang bersama dengan Tuhan, kita lebih dari pemenang, dikatakan. Karena itu merebut jiwa-jiwa adalah menjadi ciri khas kehidupan orang percaya. Saya dan saudara. Dan Abraham siap ketika Lot butuh diselamatkan, ditolong, dikuatkan. Orang-orang kota Sodom dan Gomora butuh diselamatkan dari kekalahan dari musuh. Tetapi Abraham mengambil kesempatan untuk mencari yang terhilang itu, yang tersesat, yang mengalami penderitaan. Jadi saya dan saudara hari-hari ini perlunya kita hanya siap merebut jiwa-jiwa. Ada banyak jiwa yang perlu direbut kembali, dibawa kepada Tuhan. Rebut di sini artinya bukan dengan kekerasan. Rebut ini artinya menarik dari kegelapan lewat doa kita, lewat perjalanan penginjilan yang kita lakukan. Kita akan bisa menuai jiwa-jiwa. Kemarin kita sudah juga renungkan tentang bagaimana kita bisa terus dikuatkan. Hari ini juga Tuhan inginkan kita menjadi orang yang bisa merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Yang kedua yang saya lihat dari merebut jiwa-jiwa adalah sebelum kita bisa merebut jiwa, kita butuh kesiapan, terlatih. Tadi di ayat 14 itu dikatakan, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Orang-orang yang terlatih, mungkin waktu itu kita bisa gambarkan terlatih perang. Tetapi yang saya lihat, kalau kita merebut jiwa adalah terlatih untuk siap menjangkau jiwa-jiwa.
merebut jiwa-jiwa dari kegelapan, terlatih mendoakan jiwa, terlatih untuk menyampaikan kebenaran Injil. Saudara, saya dan saudara harus siap. Di tengah-tengah musuh kita yang begitu besar, yaitu kegelapan setan, kita perlu kekuatan Tuhan yang besar, terus mengisi kekuatan Tuhan yang besar setiap hari, melatih diri kita menanam kebenaran, menanam kekuatan Tuhan, sehingga pada waktu kita mau menolong orang lain, kita sendiri sudah kuat, dan kita sendiri bisa menjangkau yang terhilang, yang tertawan, yang menderita. Jadi hal inilah yang saya lihat dan saya renungkan setelah saya baca ayat ini. Ini hampir sama dengan cara kita menyelamatkan jiwa dengan penginjilan. Maka kita perlu terlatih. Paulus pernah mengingatkan kepada Timotius, kamu harus terlatih dalam soal-soal iman, terlatih dalam kebenaran, supaya bisa cakap mengajar, membawa orang kepada keselamatan, kepada Tuhan. Memang kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan di dalam setiap merebut jiwa. Tuhanlah yang menyediakan jiwa, dan Tuhan juga yang melepaskan jiwa-jiwa dari ikatan kegelapan. Tetapi kita tetap harus terlatih untuk mengambil kesempatan itu, seperti yang saya bilang tadi di poin pertama. Yang kedua, kita harus terlatih untuk menjangkau itu, siap, berani menuju ke tempat yang akan kita rebut jiwa itu. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ini kumpulan raja yang sudah mengalahkan Sodom dan Gomora. Besar tentaranya. Tetapi bagi Abram dan para orang yang lahir di rumahnya, 318 orang saja, mereka bisa mengalahkan beberapa raja itu sekaligus, dan orang-orang yang begitu banyak. Saudara dan saya pun kalau terlatih kekuatan rohani kita, sering kita panggil kekuatan Tuhan, sering kita berdoa, kita beribadah, kita menguatkan diri kita setiap hari, akan menjadi kekuatan yang besar, dan dimanapun kita berada, kita akan berani menyatakan kekuatan Tuhan dan bisa merebut kemenangan, terjadi kemenangan. Dan saya melihat di situ ada kerja tim yang luar biasa. Abraham sebagai pemimpinnya, tetapi mereka semua ikut. Saya yakin ini terlatih dalam bidang perang juga. Tetapi kalau kita tarik ke dalam bidang rohani, terlatih di dalam kekuatan rohani juga. Abraham kan sering orang yang mendirikan mezbah. Pastilah dia menanamkan iman kepada para pengikutnya. Karena itu mereka sudah terlatih. Walaupun mereka sedikit, walaupun mereka kelihatan bukan tentara yang hebat, tetapi mereka bisa melakukan peperangan yang besar dan memenangkan peperangan itu. Karena mereka sudah terlatih dengan iman yang tertanam kepada Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberi kekuatan. Di tengah-tengah penginjilan merebut jiwa-jiwa juga, saya dan saudara akan tertanam bahwa Tuhan yang akan menyediakan jiwa. Dan saya hanya mengikuti kekuatan Tuhan, melakukan kekuatan yang sesuai dengan kekuatan Tuhan. Tuhanlah yang akan memberi kemenangan. Peperangan itu kan tidak mungkin 318 jiwa bisa menang melawan berpuluh ribu pasukan yang sudah mungkin lebih kuat, lebih lama berlatih. Karena itu saya dan saudara, sebelum terjun merebut jiwa-jiwa, kita butuh kesiapan. Terlatih dahulu. Kekuatan rohani kita latih terus.
fokus kita kepada Tuhan, kekuatan kita bersama dengan Tuhan, menikmati kekuatan Tuhan, harus dilatih terus. Dan akhirnya kita bisa menjadikan kemenangan. Saudara ingat Daud, dia bisa mengalahkan Goliat. Dia bercerita kepada Saul, Raja Saul, "Hambamu ini mengembalakan kambing domba, dan kalau datang singa atau beruang atau serigala yang ingin makan domba, hambamu ini akan mengejar dan menarik, membanting semua singa atau hewan-hewan buas yang ingin memakan dombanya." Dan dia bilang, "Saya sudah terlatih untuk melakukan itu." Dan orang Filistin itu, Goliat itu, akan saya buat seperti binatang itu. Saudara, karena dia tahu bahwa kekuatan Tuhan yang sudah dia nikmati dalam hidupnya. Mungkin saudara punya kekuatan apa saja yang bisa dipakai untuk menjangkau jiwa. Pakai itu, latih terus sampai menjadi satu kekuatan yang selalu bisa merebut jiwa. Mungkin dengan keahlian masak, mengajak jiwa untuk ikut latihan masak dan menyampaikan kebenaran Injil, itu juga cara yang luar biasa. Yang paling penting di sini ayat yang saya dapat, mereka sudah terlatih untuk bisa merebut, menjadi orang yang siap bertempur, menjadi orang yang siap merebut kemenangan. Tuhan mau kita siap sedia waktu kita mau menjadi merebut jiwa-jiwa. Perlu kesiapan, perlu terlatih selalu. Makanya ketika kita terlatih untuk menyampaikan, menguatkan jiwa, akan ada banyak jiwa yang akan kita bisa bawa kepada Tuhan, rebut. Mari siapkan diri kita untuk menjadi orang yang merebut jiwa-jiwa. Mari kita mengerti kesempatan untuk menjadi orang yang bisa merebut jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, yang sedang tertawan, yang sedang terhilang akan binasa, terpisah dari Tuhan. Tapi anehnya, waktu pun Abraham menyelamatkan Lot dan banyak orang Sodom Gomora, tapi mereka satu pun tidak ada yang percaya kepada kekuatan Tuhan yang bekerja atas dari Lot. Seharusnya mereka sudah kenal bahwa Abraham, keponakannya ada di daerah mereka. Harusnya mereka percaya, kenapa Abraham begitu kuat, berhasil. Pasti ada rahasia, padahal mereka Sodom Gomora juga sudah bergabung untuk melawan raja-raja itu, tapi mereka tetap kalah. Berarti mereka harus tahu bahwa Abraham punya kekuatan yang lain, bukan kekuatan fisik semata, tapi ada kekuatan Tuhan yang bersama-sama. Tapi mereka tidak ada yang percaya dan bertobat. Tapi bagi saya dan saudara tidak ada masalah. Tugas kita adalah tetap merebut, mencari jiwa yang hilang. Tugas Tuhanlah yang memastikan mereka diselamatkan, dijamah, dibuka hatinya, diberi iman. Jadi saya harap inilah yang harus kita pegang. Yang ketiga, merebut jiwa-jiwa adalah ketika kita mengerti kesempatan seperti Abraham. Yang ketiga saya melihat, yang kedua kita butuh kesiapan untuk selalu terlatih, menguatkan rohani, supaya ketika kita dibuka kesempatan, kita sudah siap dan langsung bisa merebut jiwa-jiwa itu dan diselamatkan. Yang ketiga saya melihat, untuk merebut jiwa-jiwa yang tertawan atau terhilang, seperti tadi saya bilang Lot yang sudah tertawan dan Sodom Gomora yang sudah dikalahkan.
Maka yang diperlukan adalah ketika kita bisa merebut, maka kita bisa menerima hasil. Hasilnya apa? Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Memang kalau saya lihat Sodom dan Gomora, mereka diselamatkan secara jasmani saja, terbebas. Hanya Lot yang benar-benar diselamatkan, bukan hanya secara jasmani, karena dia sudah pernah bersama dengan Abraham dan dia sudah percaya kepada Allah Yahweh. Ada hasil tetap. Ada yang selamat, ada yang tidak diselamatkan, tidak apa-apa. Ketika kita merebut jiwa-jiwa, tidak semuanya bisa direbut, diselamatkan. Tergantung kehendak Tuhan, tergantung anugerah dari Tuhan kepada jiwa-jiwa itu. Tapi tugas kita tetap harus melihat kesempatan untuk membebaskan jiwa dari belenggu dosa, setan, dan neraka, dan melatih diri kita untuk terus melakukan merebut jiwa. Dan hasilnya akan terjadi. Apa hasilnya, saudara? Jiwa-jiwa mengalami diselamatkan. Ada yang selamat seperti Lot, ada yang hanya selamat dari tertawan itu saja, tapi rohaninya juga belum selamat. Tetapi paling tidak kita lihat ada hasil dari merebut itu. Dan ada berkat. Saya lihat berkat kerajaan Allah. Setelah Abraham pulang dari mengalahkan semua musuh dan menyelamatkan Lot dan semua orang Sodom, Gomora, dan harta benda mereka, itulah hasilnya. Ketika kita bisa menyelamatkan jiwa, kita menyelamatkan seluruh kehidupannya, termasuk pemulihan kehidupan dia. Makanya kalau jiwa diselamatkan, dikatakan kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Kalau kita mau dia tidak banyak pelanggaran, dia harus diselamatkan, sehingga tidak ke depannya tidak hidup lagi di dalam pelanggaran. Jadi yang saya lihat, hasil dari Abraham mengalahkan semua, dia mengalami penuaian jiwa. Bukan hanya jiwa, ada berkat ekonomi juga banyak. Dan yang paling menarik, dia bertemu dengan imam besar Melkisedek, yang menjadi tipologi dari Yesus Kristus. Dia berjumpa dengan Melkisedek dan dia memberi persepuluhan. Yang saya lihat, ketika dia menang merebut jiwa-jiwa, Tuhan mengirim Melkisedek untuk bertemu dengan Abraham dan memberkati Abraham. Berkat kerajaan Allah akan tercurah dengan kita merebut jiwa-jiwa, dan kita mengalami berkat kerajaan Allah yang datang kepada kehidupan kita. Makanya Abraham ketika dia menang, dia menerima berkat kerajaan Allah, berkat yang luar biasa. Setelah dia kembalikan semua harta benda, ayat 16, dibawanya kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sawe, yakni lembah raja. Ada Raja Sodom yang menyongsong Abraham dan orang-orangnya, tetapi ayat 18, ada berkat dari kerajaan sorga. Melkisedek Raja Salem
membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi, karena tidak berbapa dan tidak beribu. Tipologi dari Yesus Kristus. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dia berjumpa dengan Melkisedek yang adalah tipologi dari Yesus Kristus. Bahwa sebenar Abraham dikuatkan, bahwa apa yang engkau lakukan ini, kesempatan merebut jiwa-jiwa, menguatkan keponakannya Lot, tentang bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada Abraham bisa menang begitu besar. Dan kalau saya bilang bisa menuai begitu banyak jiwa, bisa menuai begitu banyak harta benda yang kembali, bahkan anak-anak perempuan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berarti Abraham menerima berkat yang luar biasa. Berkat perjumpaan dengan Raja Salem. Dia mengalami berkat, diberkati lagi. Setelah dia bertemu Tuhan secara pribadi, dia mengalami lagi pertemuan berkat yang lebih lagi. Diberkati dari tempat surga. Diberkatilah Abraham, katanya, dari, dikatakan, dari Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dia mendapat berkat langit dan bumi, kerajaan Allah, kekuatan Tuhan. Bukankah Yesus juga bilang kepadaku, telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Ini juga yang Abraham alami. Karena itu untuk merebut jiwa, kita sudah semakin akan mengalami berkat kekuatan sorga dan bumi. Karena Tuhan memberi kuasa itu bagi orang-orang yang akan terlibat dalam merebut jiwa-jiwa, dibawa untuk menyembah kepada Allah yang hidup. Dan Abraham berjumpa dengan Melkisedek ini, dikatakan di situ diberkati, dan Melkisedek bilang, bersyukur, terpujilah Allah yang menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan. Luar biasa, Abraham mendapat berkat tertinggi. Karena itu kalau kita baca di ayat 21, Raja Sodom menyongsong dia tidak ada begitu berarti bagi Abraham. Kenapa? Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Raja Sodom menawarkan berkat duniawi, tapi Abraham dia sudah punya berkat paling tinggi, berkat surgawi, berkat bersama dengan Tuhan, berkat salam damai sejahtera, berkat kekuatan Tuhan, pencipta, juru selamat. Dia mana mau menerima? Dia bilang apa? Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Bersumpah demi Allah yang sudah memberkati saya tidak mau dibilang kaya karena kamu, Raja Sodom, yang sebenarnya tidak punya kekayaan yang lebih tinggi dari kekayaan yang Tuhan sudah beri kepada Abraham. Kekayaan bisa menang, menaklukkan jiwa-jiwa, merebut jiwa-jiwa, memberi kebebasan kepada jiwa-jiwa. Itulah hidup sebagai penginjil. Saya harap saudara dan saya akan masuk dalam hidup seperti itu. Dia tidak mau menerima, tetapi dia juga tidak menutup berkat bagi anak buahnya. Ini yang menarik. Hasilnya kita bisa menerima berkat tertinggi kalau kita merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah.
kita bisa menikmati berkat kerajaan Allah. Hasilnya ekonomi kita juga bisa rebut, pakai. Tetapi hasilnya yang lebih lagi kita bisa renungkan dari merebut jiwa adalah kita lebih mengutamakan hasil yang dari surga dan membagi berkat itu kepada orang yang lain. Abraham menerima hasil berkat tertinggi, tetapi dia ditawarkan oleh Sodom dan Gomora rajanya untuk menerima berkat harta benda, tapi dia tidak mau. Dia bilang apa? Berikan saja kepada anak-anak yang mengikuti dia, timnya saja. Karena mereka yang sudah terlibat untuk peperangan itu. Tapi saya tidak perlu. Kenapa? Saya sudah punya berkat yang luar biasa. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kalau orang menawarkan berkat lagi kepada kita, berkat yang mungkin kita bisa bilang ini bagus, tapi Abraham, dia sudah cukup kaya. Dia sudah cukup diberkati oleh Tuhan sejak dari Tuhan memanggil dia. Dan sekarang dia dapat lagi berkat dari imam besar Melkisedek, imam maha tinggi, yang adalah tipologi dari Yesus Kristus. Dia sudah tidak kekurangan apapun. Karena itu dia tidak mau menerima. Dan dia mau memberi kepada orang-orang yang ikut bersama dengan dia dalam peperangan. Kadang-kadang kita tidak boleh, kita tidak menerima karena kita sudah penuh berkat. Tapi berkat itu bisa salurkan kepada yang lain. Dan Abraham, dia salurkan. Dia tidak ambil, tapi dia suruh semua yang ikut berperang ambil bagian. Inilah hati orang yang merebut jiwa. Bagi kita adalah apa? Perlu mengerti kesempatan sebagai orang yang akan merebut jiwa, dan perlu persiapan, terlatih supaya bisa siap dipakai waktu kesempatan terbuka. Dan kita akan lihat hasil yang luar biasa ketika kita berani melangkah merebut jiwa. Ada hasil yang akan terjadi. Hasil kekuatan kerajaan Allah akan nyata memberkati kita, dan kita juga bisa memberkati banyak orang yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadilah orang-orang yang siap merebut jiwa-jiwa. Peperangan rohani, bukan perang secara jasmani seperti Abraham, tapi kita bisa melihat kalau ini ditarik kepada peperangan rohani, maka dampaknya seperti itu juga. Bahwa yang Tuhan mau, kita tetap siap untuk merebut jiwa-jiwa. Kalau jiwa itu butuh diselamatkan, sedang tertawan, kita harus siap sebagai orang percaya. Jangan tidak siap. Makanya saya lihat para penginjil adalah orang-orang yang siap melayani dengan luar biasa. Mari kita akan berdoa. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa biarlah kebenaran firman ini bisa direnungkan dan digali lebih dalam lagi oleh setiap kami. Sebagaimana Abraham mengerti kesempatan untuk menyelamatkan keponakannya, menyelamatkan Sodom dan Gomora juga, yang untuk bisa disadarkan bahwa kekuatan Tuhan yang ada dalam Abraham gunanya untuk merebut mereka kembali dari musuh yang menawan. Hamba berdoa buat setiap pendengar, mungkin hidup mereka sudah diselamatkan, tapi masih tertawan, terikat dengan segala kecanduan, narkoba atau kecanduan
mabuk, kecanduan apa saja yang menawan mereka untuk tidak bebas. Mari dalam nama Yesus, Engkau jamah mereka supaya mereka bisa terlepas dari semua kecanduan yang salah, tetapi masuk dalam kecanduan yang benar. Suka beribadah, suka berdoa, suka menikmati Tuhan. Terlatih untuk menikmati Tuhan, menyembah Tuhan, dan menyampaikan Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga, biarlah ketika kami masuk untuk merebut jiwa, kami juga siap, terlatih. Kami mau siap masuk untuk menuai jiwa dan memberi keberanian dan kepada kami, karena kami sudah siap terlatih selalu. Dan hasil dari kami merebut jiwa, kerajaan Allah memberkati kami, menguatkan kami. Abraham menerima berkat dari Allah pencipta langit dan bumi, dari Melkisedek imam maha tinggi, yang adalah gambaran tipologi dari Yesus Kristus. Hamba percaya kami juga ketika kami melakukan tugas merebut jiwa-jiwa, kami sendiri akan dikuatkan, kami sendiri akan menerima berkat, dan tidak usah orang memberkati kami, karena kami sudah mendapat berkat tertinggi dari Tuhan. Semua berkat itu hanya biasa yang kelihatan, tapi berkat tertinggi adalah Allah bersama-sama dengan kami, menyertai kami 24 jam. Karena itu hamba berdoa, biarlah setiap kami yang mendengar berita itu baru malam hari ini siap dipakai untuk merebut jiwa-jiwa, karena punya kesempatan yang Tuhan beri. Ketika kami sudah dikuatkan oleh Tuhan, sudah diselamatkan, kami diberi kesempatan untuk menyelamatkan jiwa yang lain yang sedang terikat, tertawan, menderita rohani jasmani. Dan ketika kami siap untuk merebut jiwa, kami juga dibentuk untuk terlatih, selalu melatih, menyiapkan diri, menanam kebenaran, kekuatan Tuhan, sehingga waktunya tiba kami siap dipakai. Dan hamba berdoa supaya ada hasil yang luar biasa kami tuai, baik rohani, jasmani, berkat ekonomi, dan ada banyak tim yang menerima berkat ketika tim penginjilan jalan. Hamba percaya merebut jiwa juga kami perlu tim. Tuhan, bentuklah tim dalam gereja-gereja yang ada di Indonesia, di seluruh dunia, untuk tetap tim penginjilan jalan dan menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kami bisa siap merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Terpujilah Allah yang hidup, berkatilah bangsa dan negara kami supaya pulih di dalam nama Yesus, dan siap masuk dalam new normal seluruh dunia. Tuhan tolong COVID ini kami bisa lewati di dalam kekuatan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba percaya, biarlah juga dengan hamba untuk masuk dalam penginjilan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia juga, karena Tuhan menghendaki kami merebut jiwa-jiwa. Penuhilah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadilah orang yang bisa merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, karena untuk itulah kita diselamatkan, kita dikuatkan. Amin. Sampai jumpa berita hidup baru besok. Salam. Tuhan Yesus memberkati.